Baik, kita kembali lagi ke hitam putih. Mbak Ajeng, aku mau nanya deh, kira-kira kalau misalnya orang yang udah mengalami trauma, apalagi yang bom itu, butuh recovery berapa lama sih? Butuh recovery berapa lamanya sangat tergantung dengan individunya. Ada orang yang punya resiliensi. Resiliensi itu daya untuk kembali bangkit, kembali pulih ketika terjadi suatu stres atau trauma yang terjadi. Nah, kalau orang yang punya daya resiliensi itu yang baik, yang kuat, biasanya dia akan cepat pulih. Misalnya nih, ada orang yang naik pesawat yang sempat jatuh gitu. Biasanya butuh waktu lama sebelum sampai orang tersebut berani untuk naik pesawat lagi kan. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa ya udah, kalau memang perginya harus naik pesawat, walaupun dia ada di pesawat itu ya udah, dia mau nggak mau harus naik pesawat kan. Itu yang disebut dengan jadi tergantung kita nggak bisa gitu, gitu? maksudnya sangat tergantung individunya. Tapi jangan lupa support dari lingkungan juga sangat berpengaruh. Apakah misalnya dari lingkungan keluarga, pertemanan membantu untuk membuat dia segera pulih dari traumatik tadi. Jadi ada trauma healingnya, di mana semua support dari support sistemnya termasuk itu keluarga, pertemanan, kerabat yang memang bersatu padu untuk memulihkan trauma tadi. Nah, mungkin orang-orang yang trauma ini harus dikelilingi oleh orang-orang seperti Pak Jamal ini ya, yang tidak takut sama sekali ya. Kalau nggak mungkin Bapak bisa memberikan support sama orang-orang yang trauma, jangan takut, saya aja nggak takut gitu kali ya. Bisa nggak kira-kira lebih membantu? Banyak belajar dari pengalaman orang, bertemu dengan orang-orang yang mengalami trauma yang sama, misalnya ada apa sih istilahnya kelompok orang-orang yang mengalami trauma itu bisa membantu. Jadi dia tahu bahwa pengalaman yang dia alami bukan hanya dia sendiri, tapi orang-orang yang lain juga mengalami gitu. Kalau misalnya tadi dengan Pak Jamal kan dalam tanda kutip bukan korban ya, tapi kalau di sesama korban biasanya mereka akan punya perasaan yang berbeda dengan orang yang ada di sekeliling peristiwa tadi. Makanya kadang-kadang di psikologi itu ada grup, apa namanya saya lupa jadinya. Ada grup buat healing ada grup buat trauma. Healing ya, healing grupnya ada. Oke. Kalau dari Sigit sendiri apa yang didapatkan dari peristiwa ini? Ya, yang jelas ya rasa gimana ya, trauma mendalam juga ya buat pihak keluarga kami gitu ya, terpukul banget gitu. Ya kalau kita kembali lagi ya, kita kembalikan aja ke mereka para pelaku. Apa sih yang dicari? Maunya apa sih? Apa nggak ada gitu ya, yang nggak merugikan orang lain gitu ya, yang nggak bisa menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Tidak menyakiti orang lain ya pada intinya. Nggak ada yang bisa dilakuin apa gitu ya. Kalau kita dari pihak keluarga ya, kalau untuk dendam ya udahlah kita ikhlaskan aja. Itu aja. Oke, baik. Bicara tentang hal tersebut ya, tentang terorisme dan sebagainya, ini ada yang menarik nih, karena setelah kejadian bom di Paris itu ada sebuah grup hacker tertua di dunia yang namanya adalah Anonymous. Mereka itu mencoba untuk menghack dan mengcrack hampir semua blog-blog atau video-video dari ISIS pada saat itu. Jadi pernah dengar tentang itu? Gimana ceritanya? Jadi setelah pemboman di Paris itu ada muncul di internet tentang OPS French Intel. Itu diprakarsai oleh Anonymous, grup hacker tertua di dunia. Itu ngajak gabung teman-teman semua untuk ngeberantas ISIS dari dunia IT. Jadi mereka ngasih pelajaran juga cara gimana ngebongkar ISIS itu. Terus mereka membobol data juga, termasuk kalau nggak salah Desember kemarin mereka ngerilis ISIS akan nyerang kemana aja. Itu salah satunya. Terus yang kedua, semua website yang berhubungan dengan perekrutan ISIS itu ditutup sama mereka. Ditutup semua? Berarti dihack, benar-benar dihack ya? Oke, karena memang salah satu cara penyebarannya adalah dari digital ya, dari media internet dan sebagainya. Dan itu sekarang lagi dihack sama grup Anonymous tersebut. Oke, Bapak akan tetap jualan sate di sana, Pak? Ya, Pak. Pak Jamal mau jualan lagi nggak di sana? Mau jualan terus loh. Terus katanya. Jualannya tetap di lokasi yang sama, Iya. Pak? Tetap di lokasi yang sama. Kan kemarin Bapak bilang setelah ada peristiwa bom tersebut penjualannya naik tuh. Sekarang udah mulai turun belum, Pak? Jualan terus, nggak ada premi. Enggak, maksudnya jualnya sekarang udah mulai turun belum? Oh, boleh. Masih
Masih rame apa enggak? Masih rame, Pak. tambah rame. Tambah rame. Jadi sampai sekarang sampai tadi juga masih rame ya, Pak Tambah ya? rame. Berarti ini Pak Jamal nggak jualan hari ini gimana dong, Pak? Masih jualan tadi ya? Oh, tetap jualan. Jualan dulu. Tetap sampai jam jualan. 4 sore ya, Pak? Tapi jadi terkenal sih kayak. Iya, jadi terkenal sampai Belanda atau sampai Amerika katanya gitu. Oh my god, keren euy. Itu aja ada orang Jepang nyari saya berapa hari nggak ketemu. Waduh, Pak, Jepang cari Bapak. Benar. Orang Jepang benar 3 hari. Ya, mana Pak Jamal? Gimana Pak? Orang Jepang Orang itu Jepang. nyari-nyari saya. Nyari-nyari Bapak mau ngapain? Mau beli sate, Pak? Ya mungkin bukan urusan itu kali, Pak, ya masalah itu kali. Lihat Mau Bapak foto, terkenal. mau foto sama Pak Jamal. Siapa orang Jepangnya? Pak Berapa Naruto, hari Pak Naruto. ada teman-teman saya Pak Jamalnya udah pulang katanya. Gimana, Pak? Iya, teman-teman saya dikasih tahu udah pulang Pak Jamal udah pulang kerja, dagang. Udah 3 hari dia nyari nggak ketemu sama saya. 3 hari nyari nggak ketemu, Pak. Gak ketemu tuh gimana? Orang Jepangnya tahu Bapak kerja di situ? Ya mungkin kalau nyarinya pagi pasti ketemu ya. Kalau mungkin nyari sore nggak ketemu lah. Oh, waktunya. Yaudah Pak, terakhir pertanyaan Pak. Bapak takutnya sama apa Pak? Hah? Takutnya sama apa sih? Ya takutnya maaf ya. Sama istri juga nggak tahu. Enggak, apaan? Bagus, bagus, Bagus dari mana? Bagus. Gak bagus, saya berharap tadi dia mengatakan, ya saya cuma takut sama Tuhan. Saya kan berharapnya gitu. Masalahnya Ternyata kalau istrinya nampak. ada lagi di atasnya gitu. Nampak ini gitu. Kenapa istri dulu Pak? Ya istri dulu lah nomor 1 kan. Yang ini kan yang megang kan istri. Kalau takut sama istri berarti salah. Oh. Mesti berani sama istri. Jadi penjualan sate itu semua uang nyetor ke istri Pak? Berarti takut, Pak. Hah? Takut berarti. Ya enggak. Oh, berarti takut. Enggak. Ya udahlah. Oke, baik. Ya itulah ya. Orang-orang kita memang unik. Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Jamal sudah ada di sini. Mas Sigit, salam buat Keluarga Anggun, keluarga, dan kita turut berduka cita untuk Riko ya. Iya. Mudah-mudahan Terima kasih. hal ini bisa menjadi sebuah apa ya pelajaran lah ya agar tidak terjadi lagi dan bisa diminimalisir. Terima kasih juga untuk kepolisian Indonesia yang bergerak begitu cepat dan pastinya sampai detik ini masih terus berupaya untuk membuat hal tersebut tidak pernah ada lagi. Terima kasih juga buat pengetahuannya buat penonton. Mudah-mudahan Sama-sama. penonton bisa lebih banyak mengerti. Sebenarnya lucu kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti ini. Ketika kita bertanya pada seseorang kenapa itu terjadi, tadi Mas Sigit juga ngomong, ya kenapa saya juga nggak tahu ya, kenapa orang harus berbuat seperti itu, menyakiti orang lain, membunuh apa segala. Karena di agama apapun kayaknya tidak ada yang mengajarkan hal seperti itu gitu. Tapi itulah kadang-kadang manusia ya. Kadang-kadang manusia itu bisa membuat hidup itu menjadi complicated sekali gitu. Hal yang sebenarnya sederhana, hal yang sebenarnya tidak terjadi bisa dibuat menjadi luar biasa rumitnya. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari hal tersebut. Kadang-kadang ada hal-hal yang harusnya kita buat sederhana, berpikir dengan logika, berpikir dengan pemahaman atas sebuah kepercayaan penting. Tapi logika pun harus ada di sananya. Karena kalau tidak kita menjadi absurd. Akhirnya kita menjadi absurd. So, life is basically simple. But sometimes we insist to make it complicated. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.